Satu, dua, tiga. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok pemesanan makanan berbasis web untuk mendukung protokol COVID-19 yang beranggotakan saya sebagai Project Manager 1972053 Kevin Pramudia. Kemudian Saya rekan saya 19 dan saya 19720552 Rizky Edward. Dan saya Neng Linda Rahayu, NRP 1972042. Oke. Di sini sebelum masuk ke pertama-tama saya akan web, kami akan menjelaskan tentang database dahulu oleh Linda Rahayu. Ya, ini adalah tabel-tabel dalam webnya. Di sini ada tabel makanan yang berisi ada nama makanan, harga, stok, dan keterangan juga. Terus selanjutnya ada tabel pesanan. Ya, ada gambar juga. Terus ada tabel pesanan. Di dalam tabel pesanan itu ada kolom ID, user ID, tanggal, dan jumlah harga, serta statusnya juga. Terus selanjutnya ada tabel pesanan detail. Pada tabel ini terdapat ID, makanan ID, terus pesanan ID, jumlah harga. Di sini untuk relasinya pada tabel pesanan, user ID itu ada one to many dengan tabel user. Selanjutnya pada tabel pesanan detail, barang ID berelasi one to many dengan tabel makanan, serta pesanan ID berelasi one to many dengan tabel pesanan. Oke. Oh iya, tadi ada tabel user juga ya? Oh iya. Tabel user itu ada ID, terus ada nama, email, dan password juga. Ada alamatnya, ada nomor telepon, dan remember token. Oke. Lalu kita lanjut ke pembahasan source code-nya. Di sini ada yang tabel user ini, alamat dan nomor HP tidak diisi nul. Oke, di sini saya akan menjelaskan lanjut kepada tahap MVC pada Laravel dalam aplikasi web yang kami buat. Yang pertama itu, di sini ada request submit by user itu untuk masuk ke si login-nya. Kemudian di sini ada routing. Pakai yang ini aja. Yang pertama ada submit user request itu untuk dari request user, kemudian ada routing untuk Laravel controller yang nyambung ke controller. Pada controller ini bisa mengakses view dan model dalam database. Lalu kita implementasikan kepada Laravel. Di sini pertama kita dimulai dari ini dulu. Kelas makanan. Ini memiliki function pesanan detail. Has many ini adalah relasi yang kami gunakan pada tabel pesanan. Dalam tabel pesanan ini user ID one to many itu ke user. Jadi di sini kita menggunakan relasi pada Laravel menggunakan has many pada pesanan detail, makanan, foreign key-nya, dan ini key-nya ID. Kemudian di sini ada kelas pesanan. Yang pertama adalah function user. Ini ada return belongs to itu dari pesanan ada relasi one to many ke user. Jadi di sini kami menggunakan relasi belongs to ke si usernya, foreign key-nya user ID dan owner key-nya ID. ID dari si pesanan itu tersendiri. Kemudian ada pesanan detail. Pesanan detail juga itu adalah relasi dari si pesanan ke user. Di sini ada has many, pesanan detail, foreign key-nya pesanan ID dan local key-nya ID. Kemudian di sini ada kelas pesanan detail. Kelas pesanan detail ini memiliki function makanan, memiliki relasi belongs to ke foreign key-nya makanan ID. Jadi di sini pesanan detail itu memiliki relasi ke si makanannya belongs to dan kemudian ada function pesanan itu
belongs to ke si pesanan ID, ini foreign key-nya dan non key-nya ID. Sebelum itu kita sudah melakukan koneksi pada database. Oh, lalu di sini ada koneksi database. Kita sudah melakukan koneksi database di .env. Yang pertama itu di sini DB koneksinya MySQL, DB-nya 127.3001, portnya 3306, database-nya Tubes PW Online Food, DB username-nya root, password-nya kosong. Kemudian di sini ada migration. Ini adalah untuk execute pada terminal untuk melakukan migration si tabel PHP Artisan Migrant untuk membuat model. Misalnya pertama adalah PHP Artisan make model makanan. Lalu di strip M itu adalah migration. Yang pertama ini migration untuk create si user table. Di sini ada user table. Yang pertama itu adalah create user. Tabel ID ini memiliki tipe big increments. Kemudian di sini ada name itu bertipe string, email itu string yang unik. Kemudian timestamp itu nullable ya. Kami isi nullable karena ini opsional di sini. Nullable pada emailnya. Kemudian di sini ada table string, ini ada untuk passwordnya. Kemudian di sini ada string alamat, nullable juga. Nomor HP itu nullable, jadi bisa dikosongkan. Kemudian ini remember token dan timestamp ini untuk mengetahui si user tersebut. Ini ada password reset. Kemudian di sini ada create makanan table. Yang pertama ada big increment untuk ID, kemudian ada string nama makanan, integer itu untuk harga, integer stock, string keterangan, dan timestamp untuk data tanggal berapa data makanan tersebut ditambahkan. Kemudian di sini ada pesanan tabel pesanan. Yang pertama itu ada big increment untuk ID-nya, integer untuk user ID, date-nya untuk tanggal, string-nya untuk status, integer itu untuk jumlah harga, kemudian ada timestamp. Kemudian di sini ada pesanan detail. Di sini ada big increment ID, integer makanan ID, integer pesanan ID, integer jumlah harga, dan timestamp. Kemudian di sini kami membuat layout. Sebentar, di sini ada controllers. Yang pertama itu ada di sini kami hanya membuat pesanan controller. Apa saja isi pesanan controller di sini? Yang pertama kita menggunakan use app makanan. Ini seperti fungsi yang import class dari makanan, tapi di sini implementasi Laravel menggunakan app. Di sini ada makanan, pesanan detail. Out ini untuk autentikasi dan alert ini untuk alert yang pesanan saat masuk. Ada index yang pertama untuk mengetahui first index pesanan makanan. Kemudian di sini ada function pesan pada keranjang yang berisikan variabel makanan menggunakan ID first dan tanggal, dan ini adalah untuk validasi kelebihan stok. Jika si request dari function request ini jumlah pesan lebih besar dari makanan yang dalam stok itu dan redirect ke pesan ID. Di sini ada validation check untuk cek validasi untuk yang di tabel si pesanan. Nih, validasi. Jadi kalau misalnya 0 itu status 0 itu belum di check out, tetapi status 1 itu sudah di check out. Validation. Jadi value pertama itu jadikan 0. Validasi cek. Nah, kemudian sih ada menyimpan ke database pesanan. Jika cek pesanan itu kosong, maka pesanan itu adalah menggunakan function ini untuk meng-save data ke database pesanan. Kemudian ini adalah variabel untuk simpan ke database pesanan detail. Pesanan dengan menggunakan user ID, status 0. Untuk cek pesanan detail, di sini ada pesanan detail di mana menggunakan makanan ID. Kemudian di sini ada cek pesanan detail juga untuk menentukan pesanan detail pada tabel pesanan detail.
Lalu di sini ada harga sekarang. Untuk menentukan harga sekarang yang saat mau di check out. Jadi harga sekarang itu adalah harga pesanan detail baru. Ini variabel baru diambil dari makanan, variabel makanan, yaitu harga dikali si request jumlah pesanan. Jadi jumlah pesanan misalnya kayak kami pesan burger 5 biji dikalikan si harga dari database burger. Kemudian di sana pesanan detail, jumlah harga pesanan detail itu jumlah harga ditambah pesanan detail baru. Lalu di sini ada total jumlah harga, yaitu pesanan jumlah harga ditambah makanan yang tadi, jumlah harga dikali request jumlah pesanan. Lalu di sini kami menggunakan alert jika sudah sukses. Kemudian di sini ada function checkout untuk nge-check out si pesanan. Di sini ada function delete untuk menghapus dari si keranjang pesanan yang akan mengeluarkan alert juga di sini. Untuk alert error itu saat pesanan sukses dihapus. Alert error ini hanya untuk implementasi yang X merah, sedangkan yang alert sukses itu checklist biru. Kemudian sini ada function konfirmasi untuk konfirmasi si pesanan. Jika misalnya sudah dikonfirmasi bahwa pesanan status yang asalnya 0 berubah menjadi 1 dan diakses pada database pesanan. Jika sudah check out, dia akan berubah menjadi 1 dan ini 0 masih dalam keranjang. Kemudian di sini ada konfirmasi untuk konfirmasi si pesanan tadi, pesanan detail, dan saat pesanan sukses di check out juga di sini ada alert sukses juga. Lagi ya. Oh iya. Di sini ada layout yang di app.blurts ini kami mengganti si yang basic Laravel template yang itu, ganti logo ini kami mau buat sendiri di Canva. Kami mendesain sendiri logo yang kami buat di Canva, kemudian kita masukkan ke folder di directory public, terus di image. Ini adalah logo yang kami masukkan untuk menggunakan di si app.blurts layoutnya. Image.logo, kemudian ini ada yang routing ke login dan juga logout. Kemudian di sini ada yang checkout.blurts, ini untuk blurts yang layout untuk checkout. Ada keranjang, di sini memiliki tabel nomor, nama barang, jumlah harga, total harga, dan action, dan pesanan detail. Ini saat konfirmasi checkout, button sukses, terus lalu di sini ada lalu di sini ada routingnya, ada tahap routing yang MVC. Itu pertama di sini ada route yang ke home, lalu di sini ada routing class controller pesan, kemudian ada routing yang untuk post keranjang pesan controller yang di atas ini, kemudian ada halaman checkout, routing halaman checkout, terus delete keranjang, lalu di sini ada yang routing untuk konfirmasi pesanan pada saat checkout. Oke. Ini home blurts-nya yang biasa. Oke. Lalu dilanjutkan pada pembahasan webnya oleh Rizky Edward. Nah, untuk di webnya ini kita akan masuk terlebih dahulu. Nah, kita sign out dulu bentar ya. Gak apa-apa sih, dilanjutin dari situ juga. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke halaman loginnya. Kita akan masuk dulu jika akun sudah terdaftar. Nah, di halaman awalnya terdapat menu-menu makanan yang dapat dipilih. Nah, di halaman ini kita bisa pilih burger terlebih dahulu.
Nah, kita bisa pilih berapa banyak burger yang kita inginkan, kita masukkan 10. Lalu kita masukkan ke keranjang. Setelah itu, kita akan langsung masuk ke keranjangnya. Nah, kita langsung check out. Ya, kita check out. Nah, di sini bisa dilihat di halaman awalnya lagi. Nah, stok burgernya sudah berkurang. Ya. Nah, sekarang kita akan coba fungsi penghapusannya. Kita akan coba masukkan nasi goreng. Kita masukkan satu saja. Lalu kita juga akan memasukkan, kita balik ke halaman awal, kita masukkan hotdognya. Kita masukkan 5. Nah, di halaman awalnya itu akan terlihat, di halaman awalnya, stok makanannya itu berkurang. Berkurang saat di check out. Nah, jadi saat di keranjangnya, kita bisa hapus misalnya barang yang tidak jadi diinginkan, misalnya nasi goreng tidak jadi, dihapus, kita langsung check out. Nah, yang tidak kembali ke halaman awal, terlihat yang berkurangnya hanya hotdognya saja. Nah, itu situ saja dari webnya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Linda? Sudah cukup sepertinya. Sudah cukup. Oke. Kami Sekian. closing. Oke, kita closing. Sekian. Ya, sekian dari kelompok kami mengenai web pemesanan makanan untuk membantu pemerintah dalam mendukung protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.